Vihara Dewi Welas Asih merupakan salah satu dari 73 situs cagar budaya yang ada di kota Cirebon. Vihara ini tercatat sebagai tempat peribadatan umat Buddha tertua di Cirebon dan sekitarnya. Mengenai kapan berdirinya Vihara Dewi Welas Asih ini tidak ada bukti yang jelas. Hanya saja, sebuah papan kecil yang memuat pepatah atau peribahasa sebagai penghormatan kepada dewa-dewa. Bangunan utama Vihara Dewi Welas Asih ini terdiri atas rambi dan ruang utama. Ruang utama memiliki ruang bagian depan, tengah dan ruang suci utama. Pada bagian ruang tengah utama terdapat altar untuk memuja Dewa Hok Teng Cheng Sing Dewa Bumi, dan altar untuk Dewa Seng Haoyah Dewa Akhirat atau Hukum. Sedangkan, pada ruang suci utama terdapat altar untuk memuja dewa utama mereka yaitu Kuan Im Dewi Welas Asih, Kuan Kong Dewa Panglima Perang, Mazu Dewi Pelindung Laut, Wei Tuo Bodhisattva Pelindung Dharma. Juga terdapat beberapa lukisan-lukisan di dinding. Saat pertama kali para pendatang dari Tiongkok menginjakan kaki di tanah Jawa, mereka membawa kongco dan rupang atau patung Dewi Kuan Im untuk keselamatan. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pendatang dari Tiongkok ini membangun sebuah bangunan kecil untuk menaruh rupang dan kongco tersebut, sekaligus sebagai tempat peribadatan yang dihormati. Dengan semakin banyaknya masyarakat etnis Tionghoa yang datang dari Tiongkok, maka bangunan Vihara Dewi Welas Asih akhirnya diperluas. Sebelum masa Orde Baru, dulunya Vihara Dewi Welas Asih bernama Tio Kaksi, akan tetapi, karena pada masa itu hal-hal yang berbau Tionghoa dilarang, maka namanya diganti. Tidak hanya vihara saja, nama-nama orang dan tempat juga harus diubah. Nama Dewi Welas Asih sendiri diambil dari salah satu rupang Dewi Kuan Im yang ada di dalam vihara. Rumpang tersebut merupakan benda yang masih terawat sejak kedatangan warga Tiongkok ke Tanah Jawa. Vihara Dewi Welas Asih sendiri tak hanya menjadi tempat peribadatan umat Buddha saja, akan tetapi kini sudah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Bahkan setiap memasuki perayaan Imlek, vihara ini mulai dikunjungi oleh banyak orang. Vihara Dewi Welas Asih yang dibangun untuk beribadah ini memiliki kegiatan lain selain keagamaan atau sembahyang sendiri, yaitu adanya kur bahagia dan juga kesenian yang berupa leong dan barongsai.
Vihara Dewi Welas Asih ini memiliki 3 aliran atau sekte yang diyakini oleh umatnya. Aliran tersebut meliputi aliran atau sekte Mahayana yang berada di ruang tengah. Selanjutnya Trapada menggunakan bahasa India Pali, atau India kuno, atau bahasa Sanskerta, dan yang terakhir Sengkucung ajaran Tibet yang menggunakan bahasa Mandarin. Pemimpin bahasa ajaran tata cara bersembayang dari ketiga ajaran ini pun berbeda-beda tapi semuanya satu yaitu Buddha. Kemudian, terdapat perayaan Vihara Dewi Welas Asih yang dilakukan umat Buddha ada 3 yaitu. Yang pertama, Gongsi Fachai atau bisa disebut dengan Tahun Baru Imlek. Yang kedua, Cap Goma atau merupakan puncak perayaan Tahun Baru setelah 15 hari dari Gongsi Fachai. Yang ketiga, Hari Kebesaran Dewi Kuan Im Posak. Secara garis besar dapat dilakukan umumnya ada 3 hari besar untuk menghormati Dewi Welas Asih ini. Ketiga hari besar tersebut adalah tanggal 19 bulan 2 kalender lunar hari kelahirannya, tanggal 19 bulan 6 kalender lunar adalah hari mencapai kesempurnaan, dan Sang Dewi menjadi pendeta tanggal 19 bulan 9 kalender lunar adalah hari memperoleh penerangan.